Film ini mengisahkan tentang seorang ilmuwan jenius matematika yang menderita penyakit skizofrenia, yaitu penyakit yang sering berhalusinasi. Ia mengalami banyak masalah dan orang-orang menganggapnya sebagai orang gila. Namun di balik hal tersebut, ia mempunyai seseorang yang dengan sabar menemaninya hingga berhasil melawan penyakitnya tersebut dan mendapatkan sebuah penghargaan. Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan menampilkan suasana kelas di Princeton University yang merupakan salah satu kampus ternama di New Jersey. Saat itu, seorang dosen yang mengajar mahasiswanya meminta agar mereka terus berinovasi serta memberikan pengaruh pada dunia dan bisa menyusul para pendahulu mereka, yaitu seperti Albert Einstein dan yang lain sebagainya. Salah satu mahasiswa yang ada di kelas tersebut yaitu John Nash, mahasiswa jenius dalam bidang matematika. Setelah kelas berakhir, John pun pergi ke halaman kampus untuk mendatangi acara yang diselenggarakan di sana. Saat berada di tempat tersebut, John terlihat bukanlah orang yang mudah bergaul dengan orang lainnya. Bahkan ia harus dibantu saat berkenalan dengan orang asing. Setelah itu John pun kembali ke apartemennya. Ia menggeser meja ke arah jendela agar ia bisa lebih berkonsentrasi dalam memikirkan tugas naskah yang diberikan profesornya. Namun gak lama kemudian, seorang pria pemabuk yang bernama Charles datang ke apartemen tersebut dan mengaku kalau ia adalah teman satu apartemen John yang baru. Sejak saat itu Charles dan John pun mulai akrab. John tidak biasanya dapat dengan mudah bergaul dengan orang asing sesingkat itu. Suatu hari Charles pun bertanya, apakah judul penelitian yang akan John buat? Dan John mengatakan kalau ia tertarik dengan dinamika pemerintahan. John dikenal sebagai salah satu mahasiswa cerdas di kelasnya, namun ia seringkali melakukan hal-hal tidak terduga seperti mengukur pergerakan burung yang membuat teman-teman sekelasnya menganggapnya sebagai orang gila. Bukan hanya itu saja, John juga salah satu orang yang sangat jarang masuk kelas karena ia menganggap kelas dapat mematikan kreativitas seseorang. Melihat tingkah laku John yang aneh, salah satu rivalnya yang bernama Martin meminta John untuk bertanding dengannya. Pada saat yang sama, Martin sempat menyinggung mengenai ide asli naskah yang akan mereka buat. Semua orang termasuk dirinya sudah mendapatkan ide asli dan menyelesaikan naskah mereka. Namun hingga saat itu John masih belum menemukan ide tersebut. Mendengar hal ini membuat John sedikit tersinggung. John yang kesal pun menghancurkan permainan tersebut dan menganggap permainan itu cacat. Sejak saat itu John pun akhirnya menghabiskan waktunya selama berhari-hari di perpustakaan, namun sayangnya idenya tidak kunjung muncul. Hal itu membuat Charles sempat khawatir dan ia segera menyusul John ke perpustakaan tersebut. Setelah beberapa lama, kemudian profesornya pun akhirnya menanyakan bagaimana progres naskahnya. Saat ini semua teman sekelasnya sudah menyerahkan naskah tersebut. John mengatakan kalau saat ini ia masih mencari ide. Desakan dosen ini membuat John semakin tertekan dan depresi dengan berbagai tulisan angka di jendela kamarnya. Bahkan John tidak segan-segan untuk menyakiti dirinya sendiri dengan cara membenturkan kepalanya hingga berdarah. Melihat hal tersebut, Charles segera mencoba menenangkan John dengan membuang meja belajarnya dan membuat John tertawa. Setelah keadaan membaik, John pun pergi ke sebuah bar di dekat kampus. Bukan untuk minum, John malahan membawa tumpukan kertas dan buku untuk menyelesaikan naskahnya tersebut. Pada saat itu John tidak sengaja melihat seorang gadis di bar itu. Dan saat ia melihat gadis tersebut, tiba-tiba John mendapatkan sebuah ide. Thank you. John segera kembali ke apartemen untuk mengerjakan naskah tersebut. Setelah bekerja keras selama beberapa hari, akhirnya John pun menyelesaikan naskahnya dan ia mendapatkan pujian dari dosennya. 5 tahun kemudian, John pun dipanggil ke sebuah lembaga pemerintahan
untuk memecahkan sebuah pola yang tidak dapat dipecahkan manusia dan komputer. Setelah berusaha cukup keras, akhirnya John pun dapat memecahkan pola yang menunjukkan sebuah lokasi tersebut. Saat ia sedang asik memecahkan pola itu, terlihat seorang pria asing sedang memperhatikan John. Gak lama setelah itu, terlihat John yang kini mengajar di sebuah kampus. Di sini ia kembali bertemu dengan wanita yang ia temui beberapa waktu lalu. Wanita yang bernama Alicia merupakan salah satu mahasiswi yang berada di kelasnya. Setelah kelas berakhir, pria berjas hitam yang ia lihat di kantor pemerintahan beberapa waktu lalu kembali menemuinya. Pria yang bernama William tersebut meminta John untuk mengikutinya ke sebuah kantor rahasia. Di sana William pun akhirnya mengatakan keinginannya bahwa ia mengatakan kalau saat ini Amerika Serikat berada dalam bahaya karena Rusia akan menyerang negara tersebut dengan menggunakan bom. Untuk menemukan lokasi bom tersebut, ia harus menyelesaikan kode yang terdapat di setiap koran atau majalah terbaru. Dan setiap kali ia mendapatkan petunjuk, ia harus mengirimkan kode tersebut ke alamat yang telah diberikan. Bukan hanya itu saja, John juga diberi sebuah tanda tangan di tangannya yang berupa kode akses saat mengirimkan petunjuk tersebut. Dengan kata lain, pada saat ini John telah dijadikan sebagai mata-mata oleh pria itu. Keesokan harinya, Alicia menemui John yang berada di ruangannya. Ia menunjukkan hasil pekerjaan yang diberikan John pada mereka. Namun sayangnya Alicia tidak dapat mengerjakan soal tersebut dengan benar. Pada saat yang sama, Alicia pun menawarkan John untuk makan malam dengannya. Awalnya John masih terlihat gugup bertemu Alicia, karena ia tidak tahu bagaimana cara menolaknya. Akhirnya ia pun berjanji akan menjemput Alicia, namun wanita itu harus segera meninggalkan ruangannya. Sesuai janjinya, pada malam harinya John pun mengajak Alicia makan malam di sebuah restoran dan bertemu dengan beberapa petinggi kampus. Di sana Alicia memberikan perhatian lebih pada John yang membuat John akhirnya jatuh hati padanya. Dan sejak saat itu, John dan Alicia pun akhirnya menjalin hubungan. Selain menjadi seorang dosen, John juga menjalankan perintah yang William berikan. Ia mencoba meneliti setiap koran atau majalah terbaru, kemudian mencocokkannya menjadi sebuah kode. Setelah itu, John pun mengirimkan kode tersebut ke alamat yang sudah ditentukan. Pada saat pengiriman berkas-berkas tersebut, John merasa dirinya sedang diikuti oleh seseorang. Cerita berlanjut, suatu hari tanpa diduga, John kembali bertemu dengan Charles yang sedang menjaga keponakannya. Sama seperti teman lama pada umumnya, John dan Charles menceritakan bagaimana kehidupan mereka. Setelah itu, John pun kembali bertemu dengan Alicia di sebuah restoran. Saat itu, John yang datang terlambat meminta maaf pada Alicia. Gak lama kemudian, akhirnya John pun melamar Alicia untuk menjadi istrinya. Gak lama setelah itu, mereka pun menyelenggarakan pernikahan. William juga datang ke pernikahan tersebut, namun ia hanya melihat mereka dari kejauhan. Selang beberapa hari setelah itu, John kembali melakukan tugas rahasianya. Namun kali ini tanpa diduga, beberapa orang datang untuk menyerangnya. Pada saat yang sama, William yang juga berada di sana meminta John untuk masuk ke dalam mobil. Saat itu terlihat mereka dan orang-orang tersebut terlihat aksi saling menyerang satu sama lain. Sejak saat itu, John pun mulai bertingkah aneh. Ia mencurigai semua orang asing yang berada di sekitarnya. Ia tidak membiarkan Alicia untuk menyalakan lampu agar tidak seorang pun tahu mereka ada di sana. Saat mengajar di kelas, John juga bertingkah aneh yang membuat semua orang menjadi heran. Setelah kelas berakhir, terlihat William pun mendatangi John. Di sini John mengatakan kalau ia ingin berhenti karena ia khawatir pada dirinya dan Alicia yang kini sedang hamil. Namun William tidak mengizinkannya karena John mau memegang rahasia negara. Jika ia berhenti, William tidak akan melindunginya lagi. Setelah itu William pergi meninggalkan John. John segera mengejarnya dan memanggil namanya.
Rekannya yang berada di sana pun merasa heran, kenapa ia tidak melihat siapapun di sana kecuali John. Suatu hari, John mendapatkan undangan untuk menjadi pembicara di Harvard University. Sebelum masuk ke ruangan konferensi, John kembali bertemu dengan Charles dan keponakannya. Awalnya John ingin mengatakan kalau ia dalam masalah dan meminta bantuan sahabatnya itu. Namun sebelum bercerita, beberapa orang memanggil John untuk segera ke ruangannya. Saat berada di tengah konferensi dan menjelaskan materi, John pun kembali melihat dua orang asing yang ia curigai sebagai mata-mata Rusia. Melihat kedua orang tersebut, John terlihat ketakutan dan segera melarikan diri. Keduanya berhasil mengejar John dan mengatakan kalau mereka adalah psikiater. Namun John tidak percaya dan mencoba menyerang mereka. Untung aja Dr. Ojen bisa melumpuhkan John dan membawanya dari sana. Dokter itu membawanya ke sebuah ruangan dan mengikat tangannya serta kakinya. Saat mencoba melarikan diri dari ruangan tersebut, John seolah-olah melihat Charles yang juga berada di ruangan tersebut. Ia mengira Charles lah yang melaporkan keberadaan John. Sejak saat itu John pun harus menjalani perawatan di rumah sakit. Setelah itu dokter menemui Alicia dan mengatakan penyakit yang diderita John selama ini. John selama ini telah menderita penyakit skizofrenia, yang merupakan salah satu penyakit yang mempengaruhi kemampuan berpikir dan perilaku seseorang. Orang-orang yang selama ini berada di sekitar John, seperti William, Charles, dan keponakannya, merupakan halusinasi yang John ciptakan sendiri. Saat itu Alicia mencoba menyangga dan mengatakan kalau Charles bukanlah hayalan. John seringkali menceritakan Charles kepadanya, dan William juga datang ke acara pernikahan mereka. Namun faktanya hingga saat ini Alicia juga belum pernah bertemu dengan orang-orang tersebut. Dr. Ojen juga mengatakan kalau misi rahasia yang selama ini John lakukan hanyalah hayalannya aja. Untuk membuktikan hal tersebut, Alicia pun pergi ke ruang kerja yang selama ini John rahasiakan. Dan benar saja, di sana terdapat tumpukan koran dan majalah. Bukan hanya sampai di situ aja, Alicia juga pergi mengunjungi tempat pengiriman berkas-berkas tersebut. Dan sesampainya di sana, Alicia menemukan tempat itu hanyalah sebuah bangunan kosong dan berkas-berkas itu masih berada di sana. Ia pun kembali menemui John dan menceritakan semuanya. Ia menunjukkan berkas-berkas tersebut, namun John tetap tidak percaya. Alicia menegaskan bahwa John sedang sakit, namun hal ini malah membuat John marah dan meninggalkannya. Di ruangan, John kembali menyakiti dirinya sendiri. Ia mencari chip yang ditanam di tangannya, namun John tidak kunjung menemukannya. Selain itu, John juga harus menjalani pengobatan yang lebih parah lagi. Satu tahun telah berlalu. Kini, John dan Alicia mempunyai seorang bayi, dan John telah keluar dari rumah sakit. Namun ia belum bisa beraktivitas dengan normal, yang makanya ia di rumah menghabiskan waktu sepanjang hari. John juga masih menjalani pengobatan dengan cara minum obat secara rutin setiap harinya. Dengan keadaan John yang belakangan ini terlihat tidak normal, Alicia terus setia menemaninya dan berharap John kembali seperti semula. Selain menjadi seorang istri, tanggung jawab Alicia juga semakin besar. Ia harus merawat bayinya sendirian dan juga merawat John. Walaupun hingga saat ini Alicia masih bertahan, namun tidak jarang ia juga merasakan kesedihan. Beberapa lama kemudian John pun memutuskan untuk tidak minum obatnya lagi. Hal ini membuat delusi yang ia alami kembali kambuh. Saat malam, John melihat sosok yang sedang mengawasinya. Ia pun segera mengejar sosok tersebut hingga ke hutan di belakang rumah mereka. Di sana ia kembali bertemu dengan William, dan William meminta John untuk kembali melanjutkan pekerjaannya. Dan seperti yang diperintahkan, John pun kembali melakukan hal tersebut. Suatu hari Alicia meminta John untuk menjaga bayi mereka sementara, dan ia akan mengangkat jemuran. Saat itu Alicia melihat pagar belakang rumah mereka terbuka. Ia pun segera mencoba mencari tahu siapa yang membuka pagar itu. Singkat cerita, Alicia menemukan sebuah gubuk di belakang rumahnya.
dan dipenuhi dengan kertas koran dan majalah. Ia pun tersadar kalau delusi yang John alami kembali lagi dan ia baru sadar bayi mereka dalam bahaya. Alicia segera berlari ke dalam rumah dan benar saja, saat itu John membiarkan bayi mereka yang hampir tenggelam di wastafel. Alicia segera menelpon Dr. Roger untuk melaporkan hal tersebut. Namun saat itu William kembali muncul dan meminta John untuk membunuhnya. John yang ingin melindungi istrinya itu seakan-akan terlihat ingin menyakitinya. Alicia yang ketakutan pun segera meninggalkan rumah tersebut. Namun saat itu John kembali menghentikannya. Ia mengatakan ia telah menyadari sesuatu. William tidak mungkin nyata karena ia tidak menua. Sejak saat itu John pun akhirnya kembali menjalani perawatan saat bertemu Dr. Roger. Dokter menyadari kalau delusi yang John alami kembali lagi. Namun kali ini John mencoba untuk tidak menghiraukannya. John kembali menghabiskan waktunya berada di rumah sepanjang hari. 2 bulan setelah itu John pun memutuskan untuk menjalani kehidupan normal. Ia menemui rival lamanya yang sekarang menjadi dosen di kampus mereka dulu. Melihat John, Martin tentu saja tidak menyangka kalau pria itu akan mendatanginya. Ia sudah mendengar kabar John, namun ia tidak pernah melihatnya secara langsung. Saat itu John mengatakan kalau Martinlah pemenangnya. Namun Martin menyela dan mengatakan tidak ada pemenang di antara mereka. Di saat yang sama, John kembali melihat Charles yang mencoba menghentikannya. Karena selama ini hubungan mereka tidak baik, John mencoba melawannya, namun hal ini malah membuatnya terlihat aneh. Kedatangan John ke sana adalah untuk meminta bantuan pada Martin. Dengan kata lain, ia meminta pekerjaan hingga kehidupannya bisa berjalan normal. Martin pun menanyakan apakah ia butuh kantor, namun John menjawab kalau ia bisa bekerja di perpustakaan aja. Martin segera menanyakan hal ini pada rekannya, namun rekannya itu menolak karena John hanya akan berkeliaran di dalam perpustakaan seperti orang gila, persis apa yang ia lakukan di luar. Di luar ruangan itu John dikelilingi banyak orang yang melihatnya. Delusi tentang William kembali menyerang John, dan John mencoba melawannya. Terlihat seperti orang aneh. Melihat hal tersebut, Martin pun segera berlari dan mencoba menenangkan temannya itu. Keesokan harinya John kembali mencoba. Seperti sebelumnya, Charles dan keponakannya itu terus menghantui John. Di saat itu John pun akhirnya memutuskan untuk tidak berbicara dan menanggapi mereka lagi. Saat itu kedatangan John bukan untuk melamar kerja, namun ia meminta izin pada pendengar program studi di kelasnya. Setelah kelas berakhir, John kembali melakukan tingkah aneh dengan menulis di jendela kampusnya. Hal ini John lakukan selama beberapa lama. Bahkan tidak jarang ia mendapatkan ejekan dari mahasiswa lainnya. John mencoba menghiraukan mereka, hingga tidak terasa beberapa tahun telah berlalu dan kini putra mereka tumbuh menjadi seorang remaja. Tanpa diduga, puluhan tahun telah berlalu, John menghabiskan waktunya di Princeton University. Ia pun sibuk dengan rumus yang ia tulis di jendela kampus tersebut. Saat yang sama, seorang mahasiswa pun memperhatikan angka-angka yang ia tulis dan ia dapat dengan mudah mengetahui apa yang dilakukan John. Setelah beberapa lama kemudian, pria tersebut pun menyadari kalau orang yang berada di depannya adalah John Nash, penemu teori yang ia kembangkan saat itu. Sebagai sebuah kehormatan, ia meminta John untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Akhirnya setelah beberapa puluh tahun, John akhirnya ditemukan kembali. Beberapa tahun kemudian John kembali menjalani kehidupan normal dan kini ia diangkat menjadi salah satu dosen di universitas tersebut. Bukan hanya sampai di situ aja, seorang pria yang bernama Thomas King juga menemui John dan mengatakan kalau John sedang dipertimbangkan untuk menerima hadiah Nobel. Hal ini tentu saja membuat John sedikit terkejut. Ternyata teori yang John temukan beberapa tahun yang lalu sangat berpengaruh pada ekonomi modern. Ia meminta John untuk datang ke acara penerima Nobel tersebut. Setelah itu, seorang profesor lain pun menawarkan John untuk minum teh bersama mereka.
Awalnya John menolak karena selama ini tidak ada yang mau mendekatinya dan ia hanya menghabiskan waktu di perpustakaan sepanjang hari. Ternyata berita tentang Nobel tersebut tersebar dengan cepat. Saat itu John bercerita kalau ia tidak menyangka kehidupannya akan seperti ini. Dulu semua orang menganggap dirinya sebagai orang gila dan tidak ada yang mau mendekatinya. Namun kini keberadaan berubah. Beberapa lama kemudian, satu persatu orang yang berada di ruangan tersebut meletakkan pena mereka di hadapan John. Peletakan pena ini merupakan sebuah tanda kehormatan bagi mereka dan pertanda bahwa ilmuwan tersebut diakui. Keesokan harinya, John pun akhirnya menerima hadiah Nobel. Saat itu John meminta untuk mengucapkan beberapa kalimat. Akhirnya ia mengatakan kalau hadiah tersebut ia berikan pada istrinya karena hanya istrinya lah alasan bertahan hidup selama ini. Film ini ditutup dengan menampilkan tepuk tangan yang meriah dari mereka yang diberikan kepada Profesor John Nash. Film ini mengajarkan agar kita tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah dan setiap masalah pasti mempunyai solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Selain itu, kesabaran juga sangat dibutuhkan dalam menghadapi masalah tersebut. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.